Apa kabar, sahabat Sabrek ID semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sabrek ID. Sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Yang sakit, segera diangkat penyakitnya. Yang punya hutang, segera dilunaskan hutangnya. Yang masih jomblo, harap bersabar menemukan jodohnya. Dan yang mau sodako, boleh klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan jangan lupa jauhi yang namanya slot. Oke, terima kasih. Oke, mari sekarang kita bahas tentang bagian 2 Excel ya. Excel bagian 2. Kita masih membahas Excel di bagian 1 kemarin ya. Kalau kemarin kita bahas itu bagian-bagian dasarnya. Dan sekarang kita akan masuk ke formula sum ya, formula sum. Dan sedikit tambahan untuk yang belum bisa mengoperasikan bagaimana kita menulis, mengetik, atau apapun itu, dan nanti menjumlahkan. Jadi, bisa disimak terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa ya, jangan di-skip-skip supaya tidak gagal paham. Ini dan mohon maaf bila suaranya nanti sedikit hilang ya, karena saya juga record ini dekat jalan raya, jadi suaranya terkadang hilang kalau ada kendaraan lewat. Oke, gitu. Untuk menggunakan rumus formula, kita menggunakan formula sum terlebih dahulu ya untuk dasar-dasar ini. Jadi formula sum itu adalah salah satu fungsi di Excel yang paling banyak digunakan ya, yang paling banyak digunakan itu adalah formula sum. Jadi formula ini digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan data. Misalnya dalam satu toko, ya, misalnya dalam satu buah toko, itu bisa menjual barang sebanyak 20 jenis barang. Atau ya jangan banyak-banyak ya, nanti kita contohkan 5 barang atau 10 barang saja. Dengan total penjualannya di setiap barang itu nanti kita tulis di sini. Oke. Nah, jadi misalkan di sini kita tulis saja ya, ketik saja nomor untuk bagian pertama, kemudian nama barang, kemudian penjualan ya. Ini penjualan atau harga ya, harga saja. Harga. Oke. Misalkan ini barang-barang yang ada di dalam toko. Nomor 1, bawahnya 2. Kalau pengen lebih cepat ini disorot ya. Kemudian di bawah ini ada tanda plus seperti ini. Diklik dan ditarik tahan sampai berapa ya? 10 ya, contoh 10 ini. Kemudian ke menu home untuk merapihkan. Kemudian dipilih yang bagian tengah saja seperti ini. Nah, untuk nomor kan ini sedikit ya, kita bisa perkecil saja di bagian kolomnya ini. Nah, gitu. Oke, seperti ini dulu, nanti kita tinggal rapikan. Untuk nama, biasanya kalau nama itu kan panjang ya, bisa kita lebarkan sedikit kolom ini. Untuk harga, ya segini aja. Nomor, nama, barang, harga, ini bisa kita seperti ini ya. Kita buat seperti ini biar rapi. Nama barang yang ada di toko, misalkan di sini yang paling banyak terjual itu adalah misalnya rokok. Iya, sigaret ya. Kemudian ada misalkan kebutuhan pokok itu ada minyak goreng. Selanjutnya apa ya? Susu. Susu kotak. Ke bawah lagi misalkan kopi susu ya. Kopi, kemudian ada gula, gula pasir ya. Selanjutnya apa ya? Teh celup. Selanjutnya ini kenapa kita celup ini? Teh celup. Nah, selanjutnya apa nih? Popok bayi misalkan. Apa ya? Popok bayi. Selanjutnya apalagi nih? Sabun mandi ya. Sabun mandi. Setelah itu obat nyamuk misalkan. Obat nyamuk semprot. Seperti ini.
Kemudian ada sampo bayi seperti ini: rokok, minyak goreng, susu kotak, kopi, gula pasir, teh celup, popok bayi, sabun mandi, obat nyamuk semprot, sampo bayi. Nah, kemudian misalkan di sini dengan harga-harganya berapa kalau rokok itu ya? 25.000. Kemudian ke bawah, goreng berapa, minyak goreng sekarang 30.000, bawain. Kemudian susu kotak berapa guys? 30.000 ya, kisaran aja ya. Kopi misalkan 25.000, 125.000. Kemudian gula pasir sekarang berapa? Gula pasir 15.000. Ini kalau salah harganya nggak apa-apa ya, ini hanya contoh saja. Teh celup 8.000 misalkan. Kemudian popok bayi 40.000 misalkan. Kemudian sabun mandi ini berapa ya, sabun mandi ya? 30.000. Kemudian obat nyamuk semprot misalkan 28.000. Oke, selanjutnya sampo bayi misalkan 27.000. Nah, gini aja. Nah, setelah seperti ini bisa ini ya, kita buat kolom, kita blok seperti ini. Kemudian di menu home, kemudian di bagian di sini ada tanda border namanya. Ini kita pilih yang all border seperti ini. Oke, langsung beres ya. Harga. Setelah ini kita akan menggunakan yang namanya formula sum. Jadi formula sum itu nanti untuk menghitung total dari penjualan ini. Kalau kita akan hitung secara manual ini sulit ya, apalagi nanti barang-barang yang dipesan ini banyak sekali. Jadi kalau kita menggunakan formula sum di Excel ini akan lebih mudah daripada kita menggunakan secara manual gitu ya, menggunakan kalkulator. Kalau kita menggunakan kalkulator juga memiliki potensi besar human error ya, sehingga nanti hasilnya juga kurang akurat. Itu yang bagi yang kurang terbiasa juga, kalau ada yang ketinggalan ya biasanya. Nah, langsung aja ke bagian sum. Di sini coba kita buat, di sini namanya adalah total ya. Total. Kemudian ini dibuat kolom. Kemudian di bagian sebelah sini ini di blok ya, kemudian di merge center. Nah, seperti ini biar rapi. Kemudian totalnya ini berapa nih dari keseluruhan ini? Kita bisa pakai yang namanya sum. Jadi di mana ngetik rumus sumnya itu, formulanya. Formulanya bisa ketik di sini ya, atau di sini langsung bisa kita ketikkan sama dengan sum, kemudian buka kurung, number 1, number 2. Jadi kita langsung aja nih blok atas ke bawah, tutup kurung, dan enter. Ketemu hasilnya segini. Jadi bisa di blok, di bold ya, di bold seperti ini. Di bold biar rapi. Menjadi nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau kalian kurang kurang yakin, ini bisa dihitung ya, 2000, 25.000, 30.000, 30.000, 25.000, 15.000, 8.000, 40.000, 30.000, 28.000, 27.000, semuanya ditotalkan menggunakan kalkulator ya. Nanti berapa hasilnya? Nah, kalau di Excel kita bisa tinggal ketik aja rumus, kita sorot ke bawah langsung keluar hasilnya. Begitu. Jadi itu adalah sekedar rumus sum. Ya, nanti setelah rumus sum ada lagi yang namanya rumus sum if gitu. Oke, untuk bagian selanjutnya kita bisa pelajari di video pertemuan yang akan datang. Dan bagian ini mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Oke, segitu saja. Bila ada kesalahan bisa komen-komen di bawah ya. Atau ada yang kurang bisa juga komen-komen di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan juga tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga tekan tombol notif loncengnya ya. Supaya nanti ketika ada video terbaru di video lanjutan di Excel ini bisa kita belajar lagi gitu. Oke.
Itu aja, terima kasih dan semoga bermanfaat. Di sini saya izin undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.